Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Nasrullah. Saya dari Desa Beluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Ah, untuk kelompok saya kalau dari kelompok C, dan untuk NIM saya 2025 122 0075. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan di LTA kemarin. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu apa itu organisasi atau keorganisasian. Apa itu organisasi? Organisasi adalah wadah tempat berkumpulnya satu orang atau lebih. Dan di dalam organisasi harus ada tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang ada di organisasi tersebut, dan harus berstruktural. Berstruktural itu kayak apa ya? Kayak ada ketua organisasinya, nama organisasinya, tujuan, visi misi yang jelas. Kalau nggak jelas, nggak dinamakan organisasi. Struktur organisasi, bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam organisasi tersebut, dan itu pun ada prosesnya. Proses bagaimana pekerjaan itu dilakukan dan termasuk alur kerja, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang ada di dalam organisasi tersebut. Budaya di dalam organisasi biasanya nilai-nilai yang diambil dari organisasi tersebut, seperti norma dan keyakinan yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi tersebut. Dalam organisasi, kalian harus mengetahui setiap peran anggota tim yang ada di dalam organisasi tersebut, kayak ketua, wakil, dan semacamnya. Dan kalian juga harus bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi jika ingin organisasi tersebut berjalan. Jika kalian tidak bisa bekerja sama, maka organisasi tersebut akan hilang atau akan mati. Dan materi yang kedua yang akan saya sampaikan, cyber awareness dan digital ethics. Apa itu cyber awareness? Cyber awareness adalah pemahaman tentang risiko dan ancaman di dalam dunia maya, dan cara untuk melindungi diri dari serangan dasar yang ada di dunia maya. Jadi kalian dalam menggunakan dunia maya harus bisa mengetahui ancaman yang berada di dunia maya tersebut. Digital ethics. Apa itu digital ethics? Digital ethics itu adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku atau sifat kita saat menggunakan teknologi digital. Dalam digital ethics ada keamanan cyber. Keamanan cyber itu melindungi informasi penting, perangkat, dan jaringan dari ancaman seperti virus, malware, dan peretasan, dan lain-lain. Masih banyak. Untuk keamanan cyber ini kita harus menjaga privasi, menghormati hak privasi orang lain, dan perlindungan data pribadi. Kalau hak privasi orang lain itu kayak kita menyimpan aib orang lain, dan biodata kita sendiri itu juga termasuk privasi. Itu nggak boleh asal diberikan ke web-web yang gak jelas. Integritas berperilaku jujur dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi digital. Contoh integritas kayak ya jujur dalam memosting sesuatu, nggak mengambil postingan orang lain saat memosting. Dan ketika ingin memosting ulang itu kita harus menerima persetujuan dari orang yang mempunyai video tersebut. Dan dalam digital ethics kita
kita bisa mengetahui kayak cara menghindar dari penipuan dan phishing, menggunakan kata sandi yang kuat dan menjaga kerahasiaan kita gitu. Dan dan sesekali jangan menyebarkan berita palsu atau apa ya? Atau ujaran pembicaraan yang gak masuk akal gitu, yang dapat menimbulkan kebencian di antara kita semua. Materi yang ketiga yaitu generatif teknologi. Apa itu generatif teknologi? Generatif teknologi adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI gitu untuk menghasilkan konten baru dan untuk menghasilkan teks, gambar, musik, dan video dan lain-lain agar mempermudah kita. Itu bukan mempermudah, tapi jika kita salah menggunakan AI, malah kita akan dibodohi oleh AI. Itu akan bukan membantu ya, tapi akan menyulitkan kita dalam sesuatu, dalam cara berpikir kita. Dalam berbagai macam-macam penggunaan generatif teknologi itu banyak. Generatif teknologi juga digunakan di dalam seni, desain, hiburan, dan bisnis. Bahkan generatif digital itu atau generatif teknologi atau AI itu bisa membuat gambar atau ilusi dengan menggunakan AI, menulis artikel, konten, makalah, dan lain-lain. Bahkan ada yang menciptakan musik atau efek suara dari AI. Kalian tinggal naruh foto, nyuruh ke AI apa yang ingin dibicarakan, maka foto tersebut berbicara. Materi yang keempat, saya akan menyampaikan apa itu jurnalistik digital. Jurnalistik digital praktek jurnalis yang menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan, menulis, menayangkan, menyuting, dan menyebarkan berita-berita di media sosial, kayak di YouTube, TikTok, FB, IG, Twitter, dan semacamnya. Berita untuk jurnalistik digital ini biasanya bisa di-post atau siaran langsung live di website, media sosial, podcast, dan video online gitu. Dalam jurnalistik digital ada interaksi dengan audiens, melibatkan pembaca melalui komentar survei dan media sosial, dan meliputi beberapa aplikasi, meliputi berita secara real life melalui Twitter, dan membuat video berita untuk diposting di YouTube, dan menulis artikel berita di website berita online. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu kemampuan digital skill atau keterampilan digital. Kemampuan digital skill untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Dalam kemampuan digital skill, kita harus mempelajari beberapa elemen penting. Kayak saya nyebutin salah satunya aja, enggak semuanya. Literasi digital, kolaborasi digital, komunikasi digital. Nah, itu elemen penting yang ada di kemampuan digital skill. Literasi digital sendiri adalah cara memahami komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Sedangkan komunikasi digital menggunakan email,
media sosial, platform dan komunikasi digital lainnya. Sedangkan kolaborasi digital sendiri bekerja sama dengan orang lain secara online menggunakan alat komunikasi seperti Google Docs, Slack, dan Zoom. Seperti itu. Ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni dari saya sendiri, dan mohon maaf dan jika ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.